Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pengunjung setia? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Rizal dari Berita Merdeka.net. Kali ini kita masih dalam penelusuran terkait pengadaan mobil dinas Pemkab, mobil dinas Bupati senilai 1,7 miliar, dan saat ini kita sudah bersama Bapak Ali Munir, Bapak Ali Munir selaku Kadis BPKD, Pak ya. Ya, di sini kita akan wawancarai beliau dan kita meliput semua real tentang apa yang menjadi statement liar yang beredar saat ini. Oke, kita langsung dengan Pak. Masih di kabar geger. Kali ini kita berbincang bersama Kepala Dinas BPKD selaku pengguna anggaran. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah station di sini dan jangan lupa like, share, and subscribe dulu. Jika Anda tertarik dengan video-video kami, maka jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan info terupdate dari kami. Wassalam. Dengan Pak Ali Munir. Assalamualaikum, Pak. Salam. Pak, mohon izin nih Pak. Nah, sebelumnya kita ingin mewawancarai terkait isu yang sudah beredar, Bapak sudah baca nih sebelumnya, Ya, terkait pengadaan mobil 1,7 miliar itu mobil bupati ya. iya, Sudah baca ya sebelumnya ya, Pak. iya. Mohon Saya izin sudah Pak. dengar. Ya, di sini saya mau menanyakan tentang yang pertama, apakah dari pihak BPKD ikut hadir dalam rapat pembahasan anggaran bersama DPR? Iya, sudah pasti kami hadir pada saat pembahasan dengan PR terkait dengan anggaran pengadaan mobil jabatan bupati. Iya. Dan pada saat itu prosesnya sudah bahwa anggaran pengadaan tersebut sudah kita tuangkan dalam rancangan APBK Negara tahun anggaran 2021 dan sudah kita sampaikan ke DPR untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan Badan Anggaran dan tim anggaran pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Dan semua berjalan sebagaimana mestinya proses pembahasan dan semua sepakat setuju dengan anggaran tersebut. Nah, apakah terkait dengan pengadaan tersebut tidak ada pertanyaan yang lebih lanjut sehingga penetapan anggaran dapat disetujui semua pihak. Oh iya. Pak, boleh Bapak masih ingat ya kira-kira tanggal berapa dan di bulan berapa tuh kira-kira? Saya Bapak tidak ingat tanggal persisnya tanggal berapa. Saya pikir dari tim anggaran hadir pada hari itu dan itu sudah terjadwal secara tertib ya. oleh DPRK atau Sekwan Nagan Raya terkait dengan pembahasan APBK 2021, dan APBK tersebut juga sudah kita sampaikan ke Gubernur untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut. Iya. Itu di tahun-tahun ini, Pak? Itu di 2020, proses 2020, pengadaan 2021 ya. di tahun anggaran 2020. Kalau bulan Bapak kira-kira ingat nggak? Saya tidak Bulan kira-kira pasti, bulan saya pikir berapa? akhir tahun itu. Akhir tahun ya, menjelang Oktober dan Ya, ya, sekitar di akhir Oktober. tahun gitu ya, Ya, Pak. seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Di poin kedua kami, nah ini terkait ada beberapa LSM dan juga yang menanyakan hal ini, Pak ya. Kami mau tahu nih, Pak, alasannya kenapa mobil ini terus harus diganti gitu, Pak. Ya, baik. Kenapa, Pak? Konfirmasi koordinasi dengan bagian umum Sekdakam Nagan Raya selaku pihak yang mengelola kendaraan tersebut bahwa kendaraan mobil jabatan bupati itu sudah tidak optimal dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bupati Nagan Raya dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang sangat padat. Iya. Kendaraan dinas yang lama itu pengadaannya sudah tahun lama, sekitar tahun 2010 atau 2011 kalau nggak salah,
itu sudah berumur sudah 10 tahun lebih. 10 tahun lebih ya. Sudah lebih. Dan kondisi itu tidak bagus. Iya. Jadi sudah beberapa kali mungkin dilakukan pemeliharaan besar, namun hasilnya tidak optimal. Iya. Bahkan sampai beberapa kali itu mogok di jalan. Oh, udah pernah mogok Pak ya? Sudah pernah mogok di jalan, bahkan pada saat Pak Bupati itu dari Takengon ya, itu juga mogok di jalan. Kemudian pada saat kunjungan kerja ke Darul Makmur juga itu mogok di jalan, sehingga harus dijemput dengan mobil yang lain. Dan terakhir itu mogok pada saat kunjungan lapangan mendampingi Bapak Gubernur Aceh dalam rangka peninjauan karhutlah di Suapuntung. Itu bahkan Pak Gubernur ada di dalam mobil itu mogok. Dan akhirnya Pak Bupati dan Pak Gubernur menaiki mobil yang lain. Oleh karena itu saya pikir pengadaan mobil tersebut sudah beberapa tahun ditunda. Di 2019 juga sudah pernah dianggarkan, namun dengan kondisi yang belum memungkinkan sehingga tidak dilakukan pengadaan pada tahun itu. Kemudian tahun anggaran 2020 juga ditunda, dibatalkan mengingat kondisi kita sedang fokus menangani pandemi COVID pada saat itu dengan berbagai kebijakan refocusingnya pada saat itu. Nah, sehingga kendaraan tersebut sudah tidak memungkinkan untuk direnovasi lebih lanjut, tidak optimal hasilnya. Nah, sehingga kendaraan tersebut tidak bisa digunakan pada saat ini karena akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik bagi keselamatan Pak Bupati sendiri tentunya. Nah, sehingga pengadaan tersebut dianggap prioritas. Sudah prioritas ya. Prioritas karena Bupati harus disediakan fasilitas yang memadai, yang aman, kuat, dan efisien saya pikir untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas beliau. Ya, di samping itu juga bisa jadi marwah ya Pak ya untuk daerah kita ya Pak. Ya, saya pikir namanya juga Bupati. Iya. Beliau punya tanggung jawab, beliau juga punya masyarakat yang beliau harus ayomi semuanya. Saya pikir demikian. Siap. Oke Pak, untuk selanjutnya ini mungkin hal ini jika dihitung dari spek dan segala macam yang sudah Bapak ceritakan, memang itu sebenarnya harus, yang satu sisi kita memang harus selain juga menjaga marwah, dan itu juga ya memang sudah kondisinya yang sudah tidak memungkinkan untuk diperbaiki maupun ya kan. Nah, di sini yang jadi pertanyaan publik menanyakan dari kita angkat yang diangkat oleh dari AP3 Laskit ya, yang menyoroti akan hal ini. Kenapa hal ini mesti dilakukan di saat ini Pak? Karena sekarang di mana seperti Pak Bupati sebelumnya juga gencar menyampaikan bahwa kita sedang dalam keadaan defisit dan menghemat anggaran sebaik mungkin. Apalagi saat ini pandemi belum berakhir Pak. Iya. Gimana kira-kira Pak? Tanggapan Bapaknya gimana nih Pak? Mohon pencerahan nih Pak. Baik, saya pikir bahwa penanganan dan pencegahan pandemi COVID-19 juga menjadi prioritas daerah. Itu menjadi konsentrasi Pak Bupati juga. Dan kita tidak akan mengorbankan penanganan COVID untuk pengadaan ini. Penanganan COVID, program vaksinasi juga prioritas dan kita jalankan terus. Tidak ada kendala hal itu saja. Namun demikian, dalam rangka memastikan bahwa seluruh tugas-tugas Pak Bupati ini bisa berjalan dengan baik, juga perlu didukung oleh sarana prasarana yang memadai saya pikir. Kalau dengan beban tugas yang begitu tinggi, mobilitas Pak Bupati yang tinggi sekali, tanpa ada sarana transportasi yang layak, ini akan sulit dengan menjangkau wilayah yang begitu luas. Oleh karena itu, efisiensi tetap kami lakukan, bahkan beberapa pengadaan-pengadaan lain juga dibatalkan, yang memang masih memungkinkan untuk dibatalkan, terkait dengan pengadaan-pengadaan sarana kendaraan dinas. Namun untuk pengadaan kendaraan jabatan Bupati ini saya pikir sangat krusial dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi beliau sebagai kepala daerah di negara lain. Saya pikir begitu. Ya, oke Pak, nih di sesi terakhir kita nih Pak, gimana nih kira-kira pandangan ataupun pesan moral nih dari Bapak nih terhadap isu yang beredar? Ya namanya kita dalam satu sisi kita pemerintah, memang kita tidak
tidak memungkiri ya untuk jauh dari namanya kritikan dan segala macam. Nah ini gimana ini kira-kira pesan Bapak nih untuk masyarakat Nagan Raya yang pertama tentunya, yang kedua ya untuk teman-teman yang mengeluarkan statement ataupun sebagainya, jika mungkin salah satu sisi daripada mereka itu ialah ingin mendukung atau melihat Nagan Raya jauh lebih baik. Bagaimana nih? Ya, saya pikir kita menghargai semua pendapat yang berkembang di masyarakat. Ya. Silahkan berargumen, berstatement. Namun demikian, kami juga tidak anti kritik. Ya, betul. Silahkan saja mengkritik, memberikan masukan kepada pemerintah untuk kebaikan daerah, untuk kebaikan semua pihak, agar pembangunan proses pelayanan masyarakat nanti ke depan akan lebih baik lagi. Ini memang semua perlu kontribusi semua pihak. Ya. Namun demikian dalam proses pendewasaan masyarakat terkait dengan publikasi-publikasi, saya pikir perlu ada konfirmasi kepada pihak-pihak yang berkompeten terkait dengan hal-hal atau isu-isu yang berkembang, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang kontraproduktif dalam upaya kita untuk penanganan dan pencegahan COVID di Nagan Raya, serta berjalannya roda pemerintahan dan pembangunan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Saya pikir demikian. Mudah-mudahan nanti semua pihak dapat memahami kondisi ini. Siap Pak. Oke Pak, terima kasih atas waktunya bersama kami Pak. Kami ucapkan ini terima kasih banyak, dan semoga masyarakat dapat mengetahui informasi yang lebih jelas berdasarkan sumber dan titik yang benar. Ini agar tidak ada simpang siur. Pemerintah dalam hal ini tidak menutup kemungkinan untuk untuk membatasi diri dari kritikan, akan tetapi mohon bagi kita masyarakat yang cerdas, berilah kritik dan saran itu yang membangun demi kebaikan dan kemajuan kita bersama. Terima kasih, saya Rizal Munandar dari Nagan Raya, saya mengabarkan.